Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kita, hanya Tuhan saja yang memimpin dan menuntun setiap langkah kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, haleluya Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu menyembah-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Kuasai seluruh kehidupan kami Bapa. Biarlah persembahan kami pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, urapi seluruh pelayan-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu nyata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan memuji dan menyembah Engkau Allahku, sebab Engkau Tuhanku yang dahsyat. Haleluya.
pekerjaan ini Tuhan, Engkaulah kekuatanku, kubu pertahanan bagiku. Haleluya. Ambil alih segalanya Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Allahku yang perkasa. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami Allah. Jadilah kehendak-Mu atas segala jalan-jalan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami rindu lawatan-Mu bekerja lebih lagi Bapa. Dan setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji-Mu. Haleluya Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat Tuhan, kita hebat, Dialah yang perkasa. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Dia, sebab Allah adalah sumber segalanya dalam hidup kita.
kita terima kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kami rindu datang kepadamu Tuhan. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bersama-sama kita bersorak bagi Dia. Haleluya Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bersama-sama kita terima kuasa Tuhan, kuasa yang sanggup memampukan setiap kita. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan yang dahsyat melalui firman Tuhan. Kuasa-Mu, bilur-Mu Tuhan,
sanggup memulihkan setiap kami. Haleluya. Biarlah kuasa salib-Mu bekerja pagi hari ini, Bapa. Setiap sakit kita. Haleluya Tuhan. Biarlah kuasa bilur-Mu bekerja pagi hari ini, Bapa. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan. Biarlah kuasa mujizat kesembuhan-Mu boleh nyata pagi ini, Bapa. Kami rindu mujizat-Mu dinyatakan, Tuhan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Haleluya. Di dalam nama Syekh-Nalama, kuasa-Mu sembuhkan, bilur-Mu yang
percaya Kau berfirman, Kau berfirman, kuasamu yang sembuhkan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa sekali Engkau berfirman, kuasa-Mu memulihkan kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Itu sebabnya setelah kami mengangkat pujian penyembahan kami. Dan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang kiranya berkenan bagi-Mu. Tiba saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Genapi firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ambil alih segala sesuatu. Bahkan bibir lidah hidup hamba-Mu. Kiranya Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Sehingga dimanapun anak-anak-Mu berada. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. PSBB Malang Raya sudah selesai. Dan kita akan menyambut tatanan baru, new normal, termasuk juga dalam hal beribadah. Jadi doakan Bapak Ibu Saudara dalam waktu yang dekat kita akan melakukan ibadah offline atau di gereja. Tapi dengan aturan-aturan yang telah disesuaikan dengan protokol COVID-19. Informasi selanjutnya tentu kami akan secepatnya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyesuaikan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Puji Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini, saya memberi judul perjumpaan yang mengubahkan. Judulnya adalah perjumpaan yang mengubahkan. Nah, kitab Yesaya ini merupakan seruan dari Nabi Yesaya agar umat Tuhan pada zaman itu mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena memang ada kalanya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Itu alasan Nabi Yesaya supaya umat Tuhan mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan ayat ini juga merupakan seruan agar umat Israel, umat Tuhan meninggalkan jalannya yang jahat. Karena perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan kehidupan orang tersebut. Nah, kita harus paham karena firman Tuhan juga berkata bahwa yang dapat menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan ialah dosa. Jadi dosa
akan menghalangi kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 bagian B. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14b berkata begini. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Saudara lihat bahwa kalau hidup kita tidak kudus, hidup kita berada di dalam dosa, saat itulah Tuhan tidak bisa dihampiri. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengan Tuhan. Kalau juga kita melihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-59, Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jemaat Kristus yang dikasihinya, mari seperti seruan Yesaya kepada umat Israel untuk meninggalkan dosa mereka dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, demikian juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubah kehidupan setiap orang. Sehingga semakin kita dekat dengan Tuhan akan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Tetapi kenyataannya ialah bahwa bukan hanya terjadi pada zaman Yesaya. Bahkan sampai hari ini ada orang yang mengaku umat Tuhan. Ada orang mengaku ditebus oleh darah Yesus. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin sembahyang, bahkan rajin pelayanan. Ya, selama hari-hari ibadah, hari Minggu, waktu persekutuan dan sebagainya. Tetapi hidupnya tidak berubah. Ya, Senin sampai Sabtu, hari-hari biasa, orang tidak bisa membedakan mana orang Kristen dan mana yang bukan. Pertanyaannya ialah, betulkah orang tersebut telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Jangan-jangan hanya melakukan aktivitasnya untuk menyalurkan hobi, untuk bertemu dengan yang lain, untuk mungkin reuni, temu kangen dan lain sebagainya, ya. Nah, masalahnya ialah bahwa dengan demikian tidak terjadi perubahan hidup karena tidak bertemu dengan Tuhan. Hidupnya tidak menjadi kesaksian. Itu sebabnya ada orang yang disebut orang Kristen tapi masih suka nipu. Ada orang disebut orang Kristen sukanya balas dendam. Ada orang disebut orang Kristen ya masih main dengan dukun, orang-orang pintar dan lain sebagainya. Tetapi dalam firman Tuhan, Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Bukan hanya tentang bicara hati, pikiran atau jiwanya diperbaharui, tetapi juga perilaku yang artinya secara menyeluruh orang tersebut telah mengalami perubahan hidup karena berjumpa dengan Tuhan. Mari kita melihat ada satu peristiwa di dalam Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-19. Ayat 1 sampai dengan 10 ini tidak kita baca hari ini karena keterbatasan waktu. Tetapi perikop ini berbicara tentang kisah Zakheus, si kepala pemungut cukai. Tentu nama Zakheus tidak asing bagi kita semuanya. Amin. Ya. Nah, pemungut cukai bukan orang yang disukai di orang Israel, di bangsa Israel. Karena profesi ini dianggap sebagai pengkhianat bangsanya. Pemungut cukai bekerja untuk penjajah, untuk menarik pajak, untuk menarik cukai dari sesama bangsanya orang Israel. Nah, jadi orang Israel menganggap setiap orang yang berprofesi pemungut cukai adalah orang yang rendahan, orang yang menjual bangsanya. Apalagi ini Zakheus
bukan cuma pemungut cukai, tapi kepalanya, pimpinannya. Ya, sehingga kalau kita melihat di dalam perikop itu, ketika dikisahkan bagaimana Zakheus ingin mengetahui orang seperti apakah Yesus itu, Alkitab mendeskripsikan Zakheus orangnya pendek. Saya yakin bahwa ketika Zakheus berusaha menerobos orang banyak, Zakheus sudah ditandai ini pengkhianat bangsa. Ya, sudah dicap rendah, orangnya pendek. Jadi berkali kecap negatif terjadi atas Zakheus. Ya, nah Alkitab juga menjelaskan bahwa Zakheus adalah orang yang kaya. Ditengarai bahwa kekayaan yang diperoleh Zakheus berasal dari profesinya sebagai kepala pemungut cukai. Nah, jadi kepala ini saya yakin kepala cukai ini punya posisi yang istimewa. Sehingga bisa bertindak istimewa yang mengatasnamakan penjajah Romawi. Sehingga profesi ini juga pasti dilindungi oleh tentara Romawi. Ya, nah tetapi kalau kita melihat perikop tersebut, sekalipun Zakheus punya prestise yang luar biasa, tetapi demi dia mengerti bagaimana Yesus itu, dia rela mempermalukan dirinya. Mendahului sedemikian banyak orang untuk naik ke atas pohon ara. Nah, Bapak Saudara, kita kalau membaca perikop tersebut, maka lihat bahwa kerinduan Zakheus untuk mengerti orang seperti apakah Yesus itu ternyata bergayung sambut. Yang kalau kita melihat dalam ayatnya yang kelima, Lukas 19 ayat yang kelima, Alkitab mencatat di situ. Ya, bisa ditampilkan LCD-nya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada kata harus di situ. Yang artinya bukan secara kebetulan Yesus melewati tempat itu. Tapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang maha tahu. Dia tahu ada satu pribadi yang ingin bertemu dengannya. Yang ingin mengalami keubahan hidup. Dan momen itulah Yesus menyatakan bahwa Yesus harus mampir menumpang di rumah Zakheus. Lihat di sini Bapak Saudara sekalian, ada sebuah informasi bagi kita bahwa siapapun yang ingin bertemu dengan Yesus, siapapun yang ingin mengenalnya pribadi, Tuhan tidak mempersulit. Tuhan tidak mempermalukan. Sekalipun Zakheus yang adalah kepala pemungut cukai sebenarnya juga menyusahkan Yesus yang punya keluarga jasmani, ya, yaitu keluarga orang tuanya yang tentunya harus bayar cukai kepada orang Romawi. Tetapi Yesus tidak mempermasalahkannya, ya. Nah, jadi ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, ayat yang ke-8 dari Lukas pasalnya yang ke-19 berkata begini, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat bahwa sebelum Zakheus bertemu dengan Yesus, dia suka menyusahkan orang. Karena profesinya menuntut demikian. Apalagi dia seorang kepala, bahkan dia menjadi kaya karena profesinya. Dulu Zakheus suka untuk menyusahkan orang. Dulu Zakheus tidak mau memandang penderitaan orang atas perbuatannya sebagai pemungut cukai. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, lihat bahwa dia menjadi orang yang dermawan. Dia berkata bahwa setengah dari kepunyaannya akan dibagikan. Bahkan kalau ada orang yang telah dia buat susah akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini merupakan bukti bahwa ketika perjumpaan dengan Tuhan terjadi, maka hidup pasti berubah. Amin.
Dan ketika hidup kita berubah, tandanya ialah bahwa tindakan kita berubah. Sehingga ketika tindakan kita berubah, mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Karena hidup kita telah diubahkan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini bukanlah perubahan yang kecil. Ini merupakan perubahan yang besar yang dikerjakan karena pertemuan dengan Tuhan. Cerita yang kedua, saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Tentunya tidak akan kita baca semuanya karena keterbatasan waktu, tetapi perikop ini berbicara tentang perempuan Samaria. Tentang perempuan Samaria. Nah, ada yang unik di situ. Kalau kita melihat pada ayat yang keempat, Alkitab berkata, ia, yaitu Yesus, harus, sekali lagi ada kata harus melintasi daerah Samaria. Lihat bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada seorang perempuan yang hidupnya sudah sedemikian parah. Lalu ada satu titik di mana dia ingin mengalami keubahan hidup. Dan itu hanya terjadi ketika Tuhan bertemu dengan wanita ini. Ya, nah kalau misalnya kita melihat ayatnya yang ke-18. Ayat ke-18 berkata begini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat bahwa perempuan ini bukan perempuan yang benar. Perempuan yang sudah 5 kali ganti suami. Dan bahkan suami yang sekarang ada pada dirinya bukan suaminya. Artinya dia suka gangguin suami orang lain. Artinya dia suka mengganggu rumah tangga orang lain. Itu sebabnya kalau kita membaca perikop itu, dia mengambil air bukan waktu yang populer, yaitu pagi hari ataupun sore hari ketika matahari tidak sedang terik. Tetapi dia datang pada siang hari karena dia malu. Karena dia merasa dia tidak punya harga diri. Hidupnya enggak benar. Ya. Nah, tetapi lihat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam rangkaian pembicaraan dengan Tuhan Yesus. Hidup perempuan Samaria ini betul-betul diubahkan. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-39. Ayat 39 dari Yohanes pasal yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Lihat bahwa sebelum perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, mulutnya menggoda suami orang. Sehingga laki-laki yang bersama dengan dia terus bergantian. Oleh mulutnya merusak rumah tangga orang lain. Oleh mulutnya menjebak lelaki-lelaki lain. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, mulutnya telah berubah. Yang dulu suka ganggu orang, suka rusak rumah tangga. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia oleh karena mulutnya bisa membawa banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu saudara lihat bahwa perjumpaan yang sangat sederhana. Tetapi perjumpaan yang sangat berkuasa. Karena perjumpaan dengan Yesus secara pribadi mengubahkan kehidupan yang terjadi sangat berdampak bagi orang yang mengalaminya. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita renungkan. Ketika kita ke gereja, betulkah kita berjumpa dengan Tuhan? Atau kita hanya isi absen supaya kita kelihatan sebagai orang Kristen? Ketika kita berdoa, betulkah kita berjumpa dengan Tuhan? Atau kita hanya melakukan rutinitas kegiatan agamawi kita? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Orang ketiga yang ingin saya tunjukkan kepada kita semuanya. Mari kita melihat kisah 26 ayat 14. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu siapa ini. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani.
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus adalah nama sebelum berganti menjadi Paulus. Saulus dulunya adalah seorang penganiaya yang kejam. Bahkan dia meminta secara pribadi kepada imam besar untuk memburu orang Kristen. Kalau tidak dipukul, dianiaya, kalau bisa dibunuh. Ya. Dan bahkan dengan surat tersebut, dia melakukan perjalanan yang sangat jauh pergi ke Damsyik yang sekarang disebut sebagai Damaskus. Itu merupakan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk memburu yang namanya orang Kristen. Tetapi pada ayat ini yang kita baca, kita lihat bahwa ternyata Saulus bertemu dengan Tuhan. Padahal secara fisik Paulus tidak mengenal siapa itu Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata kepada Saulus bahwa engkau menganiaya aku, maka sebenarnya Yesus sedang berbicara bahwa Saulus menganiaya Yesus dengan cara menganiaya tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Nah, ada kebenaran yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di sini. Bahwa secara historical yang disiksa, yang dibunuh oleh Saulus adalah orang Kristen. Tetapi keberadaan orang Kristen saat itu tidak diabaikan oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami oleh orang Kristen juga dialami oleh Tuhan Yesus. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus dan gerejanya, termasuk saudara dan saya, tidak bisa dipisahkan. Yesus dan gerejanya adalah satu kesatuan. Sehingga dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, maka Yesus akan selalu memberikan jalan keluar dan kemenangan sekalipun harus melewati penderitaan dan permasalahan terlebih dahulu. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat di sini bahwa ketika Saulus telah bertemu dengan Yesus, maka hidupnya diubahkan. Yang sebelumnya ketika belum bertemu dengan Yesus, hidupnya hanya terfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Kita bisa melihat dalam Filipi 3 ayatnya yang keempat. Filipi pasal 3 ayat keempat berkata begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat ke-6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini reputasi dari Saulus. Secara agamawi, Alkitab mengatakan secara tampak mata, secara lahiriah, tidak ada cacat dari Saulus. Tetapi dari seluruh kegiatan rohani, kegiatan lahiriah yang tampak oleh mata, jauh lebih penting perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Yang dulu dia salah kaprah tentang kebenaran, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah, hidupnya diserahkan kepada Yesus, hidupnya terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam Filipi 1 ayat 21 berkata begini. Filipi 1 ayat yang ke-21 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena memang pada akhirnya Paulus matinya adalah karena dibunuh oleh karena memberitakan Injil kepada banyak bangsa. Pagi hari ini saya ingin kita kembali mengintrospeksi diri.
Betulkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti mengubahkan. Dan itu nyata dari buah hidup kita. Betulkah hidup kita bisa menikmati oleh banyak orang? Biar pagi hari ini firman Tuhan akan terus mengingatkan kita untuk tidak buang waktu dengan percuma, tetapi betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya mengundang tim musik Well Singer dan pelayan perjamuan untuk tampil ke depan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mohon kepada Pak Susman akan berdoa untuk firman yang baru kita dengar dan kesiapan kita dalam menyambut roti dan cawan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah, pada pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur-Mu atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau limpahkan pada kami semua Bapa. Di mana pada pagi hari Tuhan kami masih berkesempatan untuk mendengar sabda-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami Bapa. Terlebih kami boleh untuk melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapakku yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini benar-benar diberkati. Sehingga mereka semua yang punya masalah diberikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapakku yang baik. Jika sebentar lagi kami mau ambil sakramen perjamuannya Bapa. Tolong Bapa, persiapkan hati kami Bapa, jamah hati kami Tuhan. Sucikan kucurkan hati ini Bapa. Terlebih layakkan kami anak-anak-Mu ini Bapa untuk ambil bagian ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dengan kuasa-Mu saja ya Allah. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima roti dan cawan, demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil perjamuan akan dibagikan, mari kita angkat pujian itu, kuasa-Mu, bilur-Mu. Mari sama-sama katakan. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna kuasa-Mu pulihkanku. Amin. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan.
Katakan lagi Yesus. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang berikanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat bilurmu. Bilurmu menyembuhkan, percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, kuasamu memulihkan, kuasamu. Amin Tuhan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulih. Percaya kau bilurmu. Haleluya. Sekali lagi katakan percaya. Percaya kau berfirman, kuasamu, kuasamu yang pulihkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sembuhkan, kau pulihkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan ke tangan kanan, sambil tangan kiri berada di depan dada kita. Sebelum meminumnya, inilah firman Tuhan juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur sejenak. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Yesus, pengorbanan-Mu sempurna, karena kasih-Mu Kau sembuhkanku, kuasa-Mu memulihkanku. Ku
percaya firman-Mu, hanya anugerah-Mu yang hidupkanku. Ku bersyukur, haleluya Tuhan Yesus, Yesus. Bersyukur pagi ini Bapa, sungguh nyata kuasa-Mu atas kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, jikalau sampai detik ini kami masih bisa beribadah di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan-Mu Bapa. Sesyanavana kena lihat takaralamu. Bapa ramalamati adalah takaralama yase. Secara khusus Tuhan, ini demo bekenemu. Kami menyerahkan Bapak Susman ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Bapa. Kami berharap belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu bekerja malam ramadhan. Bekerja di dalam nama Yesus Tuhan. Hinda balabatiara labatakaramu. Ramalabatiara labayara labayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas bumi kami ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita semua menerima berkat Tuhan secara utuh, di mana kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
benar Tuhan. Aku ada, kami semuanya ada. Karena kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus beracaralah. Ambil alih segala sesuatu. Ambil alih Tuhan pemerintahan kami. Supaya oleh-Mu pemerintahan kami berhasil dalam mengatasi pandemi corona yang sedang mewabah. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dan tolong Tuhan berikan kemampuan bagi pemimpin kami, bagi setiap aparat, bahkan terutama tenaga medis yang sudah mulai frustrasi, sudah mengalami berbagai tekanan yang berat. Tetapi kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menghibur mereka. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kekuatan mereka. Tetapi tolong bangsa kami Tuhan, supaya mereka tetap tunduk terhadap pemerintahan, mengikuti saran yang telah diberikan. Terutama ya Tuhan, bangsa ini termasuk Kota Malang akan memasuki tatanan baru, new normal Tuhan. Termasuk juga gereja-Mu, supaya bersama-sama kami dapat mengikuti setiap peraturan yang ada. Bukan untuk memberatkan kami, tetapi untuk meluputkan kami dari pandemi ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan perlu memakai pemerintah kami, Tuhan memakai berbagai aturan untuk menyelamatkan dan menolong kami ya Tuhan. Selebihnya pemulihan ekonomi, masalah pendidikan anak-anak kami, segala apapun yang kami perlukan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya terpenuhi di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi mereka ya Tuhan. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang miskin, yang berkekurangan, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Yang mengalami pergumulan, berkemenangan karena Roh-Mu pemenang berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dan biar Tuhan akan menutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Menyertai perjalanan kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.